Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaul khair. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki Ramadan ke-15. Semoga di hari yang ke-15 ini teman-teman semakin bersemangat berpuasa dan melaksanakan ibadah lainnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan teman-teman berdoa sebelum belajar. Semoga ilmu yang teman-teman pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di tema 8, subtema 1 untuk mata pelajaran matematika. Kita akan belajar tentang mengenal sudut. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, bahwa bendera merah putih adalah bendera negara kita, Indonesia. Saat mengibarkan bendera, Udin memberi hormat kepada bendera merah putih sebagai tanda penghormatan. Nah, posisi hormat Udin membentuk garis. Kita lihat ya di sini. Lengan Udin membentuk sebuah garis lurus. Lalu dari sikut sampai ke jari juga membentuk garis. Nah, pertemuan dua garis ini akan membentuk sebuah sudut. Kita gambar lagi ya, lebih besar lagi. Nah, jadi di sini ada dua garis, yaitu AB dan AC. Sudut terbentuk dari dua garis, yaitu garis AB dan AC. Nah, kedua garis tersebut harus berpotongan. Jadi garis AB harus berpotongan dengan garis AC. Berpotongan atau bertemu. Nah, kalau tidak bertemu, maka tidak akan terbentuk daerah sudutnya. Lalu, garis AB dan garis AC kita sebut sebagai kaki-kaki sudut karena mereka membentuk daerah sudut tersebut. Lalu, titik A, tempat perpotongan dua garis atau tempat bertemunya dua garis, kita sebut sebagai titik sudut. Nah, lalu jika ada dua garis yang seperti ini, apakah ini termasuk sudut? Tentu bukan, karena dua garis ini tidak berpotongan, sehingga tidak membentuk sudut. Mudah ya kita memahaminya ya. Nah, sudut adalah ruang yang terbentuk antara dua garis yang saling berpotongan. Kalau tadi, maka titik sudutnya berada di siku Udin. Lalu, kalau Edo, kita lihat ya, Edo sedang merentangkan satu tangannya, meluruskan barisan. Nah, kita lihat, Edo ini tangannya membentuk sudut juga atau tidak ya? Nah, di sini ada tangan Edo yang membentuk garis lurus. Kemudian, terdapat juga garis pada badan Edo, sehingga terbentuk sebuah sudut, yaitu pertemuan antara tangan dan badan Edo. Sudutnya terdapat di ketiak Edo ya, titik sudutnya atau di pundak Edo. Lalu, kalau posisi yang seperti ini, apakah membentuk sudut juga? Nah, kita gambarkan ya garisnya, yaitu garis kaki dan garis punggung. Karena terdapat pertemuan dua garis, maka membentuk sudut. Mudah sekali kita menemukan sudut-sudut di sekitar kita. Nah, teman-teman, dalam pramuka sering digunakan tongkat untuk berbagai kegiatan. Para pejuang kemerdekaan dahulu juga menggunakan tongkat untuk berjuang melawan penjajah. Tongkat yang digunakan berbentuk lurus yang merupakan bambu runcing. Jadi bambu yang diruncingkan ujungnya.
digunakan sebagai senjata saat berperang. Nah, ternyata di zaman yang lebih dahulu lagi terdapat juga penggunaan tongkat teman-teman, yaitu seperti dikisahkan Allah di dalam surat Toha ayat 77 tentang Nabi Musa, yang artinya, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Itu adalah salah satu mukjizat dari Nabi Musa melalui perantara sebuah tongkat. Tongkat Nabi Musa ternyata juga memiliki mukjizat lain. Nah, seperti Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 107, yang artinya, lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Jadi, tongkat Nabi Musa ini juga bisa berubah menjadi ular. Nah, tongkat Nabi Musa di sini kita lihat ya juga membentuk sudut. Ternyata banyak sekali sudut-sudut di sekitar kita. Nah, kalau di dalam kegiatan pramuka, tongkatnya dapat digunakan untuk membuat tenda, membuat gapura tenda seperti ini. Lalu digunakan juga untuk membuat tandu. Jadi saat ada yang sakit, diangkat menggunakan tandu. Lalu digunakan juga untuk membuat jemuran. Kenapa membuat jemuran? Karena pada saat kemah biasanya terdapat baju atau handuk yang basah. Nah, itu perlu dikeringkan dengan menggunakan jemuran yang terbuat dari tongkat seperti ini. Kemudian dapat juga dibuat hingga seperti ini. Ini adalah meja dan kursi yang terbuat dari tongkat. Masya Allah, kreatif sekali ya. Nah, teman-teman nanti bisa kita belajar untuk menggunakan tongkat menjadi berbagai macam bentuk seperti ini. Nah, kalau kita saksikan tadi, tongkat pramuka digunakan untuk membuat tenda. Nah, di dalam tenda ini terdapat beberapa jenis sudut. Apa saja ya? Nah, agar kita memahaminya, mari kita pelajari. Untuk mengetahui jenis-jenis sudut, mari kita lakukan percobaan sederhana berikut. Silahkan teman-teman menyiapkan selembar kertas. Kertas apa saja bebas, ukurannya juga bebas. Nah, di sini selembar kertas ini nanti akan kita lipat secara horizontal dan vertikal. Horizontal itu mendatar, vertikal itu yang garis berdiri ini. Nah, saat kita lipat secara mendatar akan terbentuk kertasnya lebih memanjang seperti ini ya. Lalu kita lipat lagi, kemudian menjadi lipatan begini. Nah, hasil lipatannya tadi membentuk sebuah sudut. Namanya adalah sudut siku-siku. Jadi kita mengenal satu jenis sudut yang pertama yaitu sudut siku-siku. Nah, dari kertas ini kita dapat menggunakannya sebagai alat ukur untuk menentukan jenis sudut yang lain. Nah, jenis sudut tadi yang pertama, misalnya kita tempelkan kertasnya ke dinding rumah kita, dinding dan lantai. Maka kita akan menemukan pertemuan dinding dan lantai rumah kita berbentuk sudut siku-siku. Lalu kertas lipat kita tadi dapat kita gunakan juga untuk mengukur benda yang lain. Saat pertemuan kedua garisnya lebih kecil daripada sudut siku-siku, maka kita sebut sebagai sudut lancip atau dia lebih runcing ya ujungnya. Jadi sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil daripada sudut siku-siku. Kemudian kita gunakan lagi kertas untuk mengukur benda dengan sudut yang lain. Misalnya seperti ini. Nah, saat sudutnya lebih besar daripada
sudut siku-siku yang dimiliki oleh lipatan kertas tadi, maka kita sebut sebagai sudut tumpul. Sekarang kita telah mengenal 3 jenis sudut, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Teman-teman ingat, lalu nanti silakan teman-teman mencoba menemukan berbagai jenis sudut dari benda-benda di sekitar kita. Riang gembira pantang putus asa, itulah jiwa pramuka. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah khairan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.